Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Inaya Zulizati Hartono dan rekan saya bernama Atira Binuri yang akan menjelaskan kepada kalian terkait prinsip hereditas dan mekanisme pewarisan sifat, yang mana khususnya kami akan membahas lebih lanjut terkait pola-pola hereditas. Materi ini bertujuan agar kalian semua dapat memahami terkait penurunan sifat pada peristiwa penentuan jenis kelamin, pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal, serta kalian semua dapat menerapkan konsep pautan, pautan seks, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal ini dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal dan dapat mengaitkan adanya perbedaan variasi dalam satu keturunan dengan pola perwarisan sifat Mendelian. Sebelumnya, apakah kalian semua di sini sudah hadir? Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ibu bagikan di grup ya. Meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring, semoga tidak menyurutkan niat kalian untuk belajar, karena belajar tidak hanya masih di kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Oke, seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas terkait pola-pola hereditas. Mungkin dari kalian sendiri masih bingung apa sih sebenarnya pola-pola hereditas itu? Berikut ada video sedikit terkait penjelasan mengenai apa itu sebenarnya pola-pola hereditas. Jangan lupa disimak ya. Semua organisme termasuk manusia memiliki hubungan yang erat antara anak dan induknya. Hubungan ini terlihat dari sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke anak-anaknya. Penurunan atau pewarisan sifat terjadi melalui proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan maupun gamet betina masing-masing membawa sifat yang keduanya akan disatukan dalam zigot. Oleh karena itu, sifat kedua induk akan menurun kepada anaknya. Penurunan sifat induk kepada anaknya melalui gen disebut sebagai hereditas. Mekanisme hereditas ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang disebut sebagai pola-pola hereditas. Membahas mengenai hereditas, ada satu tokoh penting yang berpengaruh terhadap perkembangan pewarisan sifat. Dia adalah Gregor Johann Mendel. Menurut Mendel, suatu sifat dapat muncul pada satu generasi, tapi bisa juga hilang pada generasi berikutnya. Mendel yakin ada faktor pembawa sifat yang kemudian dikenal sebagai gen. Oke, baik. Itu tadi sedikit penjelasan terkait apa sih sebenarnya pola-pola hereditas itu. Pola-pola hereditas itu merupakan mekanisme atau aturan-aturan terkait mekanisme pewarisan sifat atau hereditas. Nah, Semua untuk organisme pewarisan sifat itu sendiri, ada 5 poin yang akan kami jelaskan lebih lanjut, di mana Ibu di sini akan menjelaskan 3 poin pertama terkait penentuan jenis kelamin, pautan, dan pindah silang. Poin yang pertama yaitu penentuan jenis kelamin, yaitu determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelaminnya atau gonosom. Nah, berdasarkan jenis gonosom inilah yang diperoleh dari kedua induknya. Dapat dibedakan menjadi individu homogenetik dan individu heterogenetik. Individu homogenetik merupakan individu yang mempunyai satu macam gonosom, misalnya pada wanita yaitu XX dan pada jantan yaitu ZZ. Sementara itu, individu heterogenetik mempunyai dua macam gonosom, pada laki-laki XY dan pada betina ZY. Nah, untuk penentuan jenis kelamin ini terbagi menjadi dua, yaitu penentuan jenis kelamin pada tumbuhan dan penentuan jenis kelamin pada hewan. Untuk yang pada tumbuhan ini, umumnya memiliki bunga dengan benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya. Serta, beberapa tumbuhan dapat dibedakan jantan atau betinanya sesuai dengan sistem XY, yaitu tumbuhan jantan bergonosom XY dan tumbuhan betina bergonosom XX. Untuk yang penentuan jenis kelamin pada hewan, terdapat beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada hewan, antara lain tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe ploidy. Selanjutnya yaitu mengenai pautan. Pautan merupakan peristiwa antara dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Pautan ini terbagi menjadi dua, yaitu pautan gen dan pautan seks. Pautan gen merupakan gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan. Sedangkan pautan seks merupakan peristiwa terdapatnya gen di dalam kromosom kelamin. Nah, untuk pautan seks ini sendiri, karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, maka jumlah gen-gen yang terpaut pada kromosom X lebih banyak daripada gen-gen yang terpaut pada kromosom Y. Seperti yang terlihat juga bahwa pautan seks ini memiliki 4 jenis, yaitu pautan seks pada Drosophila melanogaster, pautan seks pada kucing,
pautan seks pada manusia dan pautan seks pada ayam. Berikutnya ada 3 jenis persilangan, yaitu yang jenis pertama merupakan jenis pautan seks pada Drosophila melanogaster atau lalat, di mana persilangan ini merupakan persilangan antara lalat bermata merah dengan lalat bermata putih yang menghasilkan keturunan, yaitu betina mata merah dan jantan bermata merah. Nah, jika ke F1 atau keturunan ini disilangkan sesamanya, akan menghasilkan keturunan, yaitu betina bermata merah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa XMY merupakan jantan bermata merah, XM merupakan betina bermata merah, dan XMY merupakan jantan bermata putih. Jenis yang kedua yaitu persilangan pautan seks pada kucing, di mana kucing orange disilangkan dengan kucing hitam yang menghasilkan keturunan, yaitu kucing jantan kaliko dan kucing betina oranye. Jenis yang ketiga yaitu persilangan pautan seks pada ayam, di mana ayam blorok disilangkan dengan ayam polos menghasilkan keturunan, yaitu ayam jantan blorok dan ayam betina polos. Selanjutnya, ya, Ibu akan menjelaskan terkait pindah silang. Nah, pindah silang merupakan peristiwa pertukaran segmen kromatit yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau pada awal metafase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen dari sifat induknya. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya atau tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Seperti yang dapat kalian lihat di gambar sini, apabila ini kan merupakan parental atau pasangan kromosom homolog yang terjadi pindah silang, maka sebagian dari kromosom baby ini dipindahkan ke sini dan sebagian dari kromosom A dipindahkan ke sini. Berikut adalah contoh soal dari pindah silang, yaitu hasil persilangan antara mangga besar manis dengan mangga kecil asam memperoleh hasil sebanyak besar asam yaitu 150, besar manis 750, kecil manis sebanyak 100, dan kecil asam sebanyak 500. Yang ditanyakan di sini merupakan nilai pindah silangnya, di mana diketahui bahwa mangga besar manis dan mangga kecil asam merupakan parental, sedangkan mangga besar asam dan mangga kecil manis merupakan rekombinan. Maka untuk menghitung nilai pindah silangnya digunakan rumus NPS atau nilai pindah silang dengan rumus yaitu jumlah rekombinan dibagi dengan penjumlahan antara jumlah rekombinan dengan jumlah kombinasi parental. Untuk rekombinan di sini menggunakan penjumlahan antara mangga besar asam sebanyak 150 dan mangga kecil manis sebanyak 100. Dibagi di bawahnya dengan sama penambahan antara jumlah rekombinan dengan jumlah kombinasi parental, yaitu penambahan antara mangga besar manis sebanyak 750 dan mangga kecil asam sebanyak 500, sehingga didapatlah hasil 250 dibagi 1500 dikali 100%, sehingga nilai pindah silangnya sebanyak 16,67%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Atiri Labinuri. Kepada Atiri Labinuri, saya persilahkan untuk melanjutkannya. Baik, karena rekan saya Inaya telah menjelaskan mengenai determinan seks, pautan, dan pindah silang, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gagal berpisah dan gen letal. Nah, pertama ini ada gagal berpisah. Gagal berpisah itu peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2. Nah, gagal berpisah itu mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom atau yang biasa dikenal dengan sel aneuploid. Nah, gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun otosom. Nah, pada manusia, jika terjadi gagal berpisah, dapat menyebabkan beberapa sindrom yang biasa kita kenal itu ada sindrom Down atau idiot, kemudian ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter, sindrom X-triple atau wanita, dan sindrom Jacobs. Baik, kita lanjut. Gen letal. Nah, gen letal ini adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subfetal. Nah, gen letal ini ada dua ya, ada gen letal dominan dan ada gen letal resesif. Untuk gen letal dominan, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Nah, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Nah, yang kedua itu ada gen letal resesif. Untuk gen letal resesif, yaitu gennya menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Nah, tadi kan gen letal dominan itu menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Kalau gen letal resesif menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Nah,
Kalau untuk keadaan heterozigotnya dapat bersifat karier atau pembawa sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Baik, kita lanjut. Untuk gen letal dominan, contohnya itu gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redep pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, gen Huntington's disease, dan gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas jari atau brachydactyly pada manusia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah ayam redep atau ayam cerita. Pertumbuhan tulang pada ayam ditentukan oleh gen C. Alelnya gen C menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan tulang. Ayam bergenotip C tidak pernah ada karena mati sewaktu embrio. Ayam bergenotip C besar C kecil dapat hidup tetapi cacat, yaitu kaki dan sayap pendek. Ayam itu disebut ayam redep atau ayam cerita. Perkawinan ayam redep jantan dan ayam redep betina akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 2 ayam redep dan 1 ayam normal. Nah, ini P-nya itu ayam normal disilakan dengan ayam normal. Ayam normalnya itu C besar C kecil, ayam normal C besar C kecil. Dihasilkan gametnya itu C besar C kecil. Kemudian untuk fenotipnya itu diperoleh C besar ayam letal, C besar C kecil itu ayam redep, C besar C kecil ayam redep, dan C kecil itu ayam normal. Selanjutnya ada tikus kuning. Contoh kasusnya itu tikus yang normal umumnya berwarna hitam atau abu-abu. Pembentukan pigmen hitam atau abu-abu ditentukan oleh gen resesif Y, alelnya gen Y besar atau yellow, menyebabkan tikus tidak berwarna hitam atau abu-abu, melainkan berwarna kuning. Tikus kuning yang hidup bergenotip Y besar Y kecil, sedangkan tikus Y besar tidak pernah ada karena letal. Tikus normal bergenotip Y kecil. Perkawinan 2 tikus kuning akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 2 tikus kuning berbanding 1 tikus abu-abu. C-nya itu tikus kuning, sedangkan tikus kuning diperoleh genotipnya itu Y besar Y kecil. Genotipnya itu Y besar adalah tikus letal, Y besar Y kecil yaitu tikus kuning, Y besar Y kecil tikus kuning, Y kecil yaitu tikus abu-abu. Lanjut. Nah, gen letal resesif. Contohnya itu adalah gen yang dapat menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Sifat albino ini muncul karena tidak terbentuk klorofil. Karena tidak memiliki klorofil, maka tanaman tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga akan segera mati setelah berkecambah. Sifat albino ditentukan oleh gen resesif A dan alelnya gen A, menyebabkan tanaman dapat membuat klorofil. Tanaman albino bergenotip A kecil, sedangkan tanaman normal bergenotip homozigot A besar atau heterozigot A besar A kecil. Tanaman yang bergenotip A besar A kecil meskipun normal daunnya agak kekuningan. Jika tanaman normal heterozigot dibiarkan menyerbup sendiri, keturunannya akan memiliki perbandingan 1 tanaman normal homozigot berbanding 2 tanaman normal heterozigot. Meskipun demikian, hal itu dapat dikatakan 100% normal. Dengan perhitungan persilangannya itu adalah A besar A kecil sedangkan A besar A kecil itu tanaman normal, diperoleh gametnya itu A besar dan A kecil dengan fenotipnya yaitu A besar adalah tanaman normal atau berklorofil, A besar A kecil tanaman normal berklorofil, A besar A kecil tanaman normal, kemudian A kecil tanaman letal atau albino. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini mengenai pola-pola hereditas, di mana pola-pola hereditas itu terdiri atas 5 poin tadi, yaitu ada determinan seks, ada pautan, ada pindah silang, ada gagal berpisah, dan gen letal. Nah, kalian boleh membuat catatan kecil atau untuk ringkasan materi ini dan boleh ditambah dengan literatur lain ya, karena kan yang Ibu sampaikan hari ini hanya secara garis besarnya saja. Terus nanti setelah pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, di mana penugasannya itu ada latihan esai, latihan ganda, sama latihan evaluasi. Nanti penugasannya akan Ibu share di WA Group beserta deadline penugasannya. Jadi nanti kalian pantengin saja WA Group kita, nanti akan Ibu share di sana penugasannya. Baiklah, karena waktu kita yang terbatas pada pertemuan kali ini, jadi Ibu tutup saja pertemuan kita ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan senantiasa menjaga kesehatannya, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, apalagi di kondisi pandemi ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul selesai hari ini materinya, jadi diharapkan kalian dapat meninggalkan
ruang pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.